Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime dari channel ini. Buat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Disclaimer dulu ya guys, kisah-kisah true crime yang diangkat di channel ini bukan untuk ditiru, tetapi untuk peringatan ke diri sendiri supaya kita semua bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan. Seorang pencari rumput di sebuah lahan kosong yang terletak di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi, Sumatera Utara hari itu tanggal 22 Agustus 2022 dikagetkan dengan penemuan seperti sesosok tubuh yang terlihat dari balik rerumputan dan dedaunan. Pencari rumput yang penasaran itu akhirnya membuka dedaunan yang ada di atasnya dan tampaklah di hadapannya tubuh tidak bernyawa dalam kondisi tanpa identitas pengenal dirinya. Dengan spontan pencari rumput tersebut melaporkan penemuannya ke Polres Tebing Tinggi. Sontak warga sekitar lahan kosong itu pun mulai berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Tidak jauh dari lokasi penemuan tubuh ada sepasang suami istri yang gelisah memikirkan nasib anak gadisnya yang sudah 3 minggu tidak pulang ke rumah. Apakah kedua hal ini ada kaitannya? Siapakah sebenarnya pemilik tubuh tidak bernyawa tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya? Simak terus video ini sampai akhir ya guys, dan minta tolong jangan lupa klik tombol like-nya ya. Di sebuah rumah yang berlokasi di Perum Kapung Baru, Kelurahan Pinang Mancung, Tebing Tinggi, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Ibu Elva Diana dan Bapak Dedi Junaidi. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang sulung bernama Nani Mia Elvina, seorang gadis cantik berusia 17 tahun, bersekolah di SMA di Podegoro kelas 3. Nani memiliki 2 orang adik, namun tidak ada informasi yang kami peroleh tentang kedua adiknya. Nani Mia Elvina, atau di sini kita sebut Nani aja ya, adalah gadis yang baik, ramah dan sopan sekali serta mandiri. Terbukti sejak SMA Nani memilih untuk tinggal di rumah sang kakek di daerah Jalan Merbok Gang Keluarga, Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi karena lebih dekat jarak rumah sang kakek dengan sekolahnya. Di rumah kakeknya tersebut Nani ikut membantu untuk menjaga warnet. Seperti teman-teman sebayanya, Nani juga cukup aktif di media sosial. Dia sering mengupdate aplikasi TokToknya dengan video yang sedang lip sync, dan memang Nani terlihat cantik di setiap video yang diunggahnya. Sederhana namun cantik alami, hingga ribuan yang menonton. Hari-hari pun dilaluinya tanpa masalah berarti. Sekolah, menjaga warnet, bermain medsos, dan bersiap untuk belajar lebih rajin lagi karena mengingat tahun depan dia akan menghadapi ujian kelulusan SMA. Namun memang hari tidak baik tidak ada di kalender, karena di penghujung Juli, tepatnya tanggal 31 Juli 2022, ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan yang akan terjadi di kehidupan remaja cantik tersebut. Hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, seperti biasa Nani sedang menikmati hari liburnya di rumah sang kakek. Kemudian di sekitar pukul 3 sore datanglah seorang pamannya, yaitu sepupu dari sang ibu yang bernama Om Is Ramadan atau Om Madan yang berusia 37 tahun. Saat itu sang paman meminta tolong kepada Nani untuk mengirimkan uang kepada anaknya ke rumah anak-anaknya. Diketahui sang paman sudah berstatus duda cerai dengan 4 anak dan dia berprofesi sebagai pengangguran profesional. Nani yang rajin pun menuruti perintah sang paman. Baik banget si Nani ini pokoknya. Sampai sekitar pukul 7 malam, Om Madan masih berada di rumah sang kakek dan dia meminta tolong kembali kepada Nani. Kali ini Nani diminta untuk pergi ke arah Bulion, pasnya di posko retribusi dengan alasan ada perlu di sana. Karena Nani pikir jaraknya dekat, akhirnya Nani pun memilih untuk berjalan kaki ke arah posko tersebut. Dengan sandal pink kesayangannya, dia mulai berjalan dengan santai.
sampai tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya yang mengikutinya sejak tadi. Jadi serem situasinya ini guys. Malam hari, sepi, Nani berjalan sendiri, tidak menyadari ada pengikut di belakangnya. Akhirnya langkah Nani sejenak berhenti di depan gerbang sebuah gudang kosong bekas pabrik mie saat dia mendengar suara yang memanggil namanya dari arah belakang. Nani, begitu suaranya. Dan setelah ditengok ternyata itu sang paman. Ternyata Om Madan mengikutinya sejak tadi. Hampir menarik nafas lega karena ada sosok sang paman. Namun tiba-tiba Om Madan menarik kencang tangan Nani ke arah dalam gudang kosong tersebut dan karena tarikan tersebut Nani kaget hingga menjerit cukup keras. Dengan cepat Om Madan menyerang Nani di bagian leher dengan tangan kanannya berharap Nani menyerah. Namun ternyata Nani terus melawan dengan sekuat tenaga. Dia masih belum paham apa maksud pamannya seperti ini. Dengan menghilangkan segala ketakutan, Nani malam itu memperjuangkan dirinya melawan serangan bertubi-tubi dari Om Madan. Sampai akhirnya mereka berdua pun sama-sama jatuh ke tanah. Selanjutnya Om Madan berhasil membuat Nani dalam posisi telentang di tanah dengan dirinya di atas tubuh Nani. Segera kedua tangan Om Madan menyerang leher Nani kembali hingga kali ini Nani pun pingsan. Semakin tidak terkendali melihat Nani yang tidak sadarkan diri, Om Madan cepat-cepat berusaha untuk melakukan percobaan perkaosan kepada keponakannya itu. Tapi ternyata di tengah-tengah usaha untuk memperkaos keponakannya sendiri, Om Madan dikagetkan dengan mata Nani yang tiba-tiba kembali terbuka. Ternyata Nani kembali sadar dan kembali meronta melawan tindakan jahara sang paman. Kembali si pengangguran profesional tersebut menyerang leher Nani lagi sambil mengambil sajam yang dibawanya dari rumah sang kakek untuk mengancam Nani. Tiba-tiba tubuh Nani seketika tidak lagi bergerak dan tidak lagi bernafas. Om Madan yang sudah tidak berniat memperkaos itu kemudian hanya menggulingkan tubuh Nani hingga posisinya menjadi telungkup. Kemudian diletakkannya tubuh atas Nani ke dalam sebuah galian kecil tanah dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan daun-daun pisang dan rerumputan yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nani sang ponakan cantik pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan sang paman demi mempertahankan kehormatannya. Ya Allah Nani, luar biasa dirimu Nani. Setelah tertutup rapi, Om Madan langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun baru 5 menit berjalan menjauh, Om Madan teringat bahwa tadi Nani pergi membawa handphone, benda yang bisa menyulitkannya nanti. Akhirnya Om Madan kembali ke tempat tadi dan mengambil handphone yang terjatuh di area sekitar. Setelah itu, Om Madan pun pulang ke rumahnya seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apapun. Ya Allah Om, tega banget sih Om. Keesokan paginya tanggal 1 Agustus 2022, sementara seluruh anggota keluarga cemas menunggu kabar dari Nani yang semalam tidak pulang ke rumah tanpa kabar, Om Madan dengan santai pergi keluar rumah menemui seorang temannya yang bernama Nanda untuk menjual 1 unit handphone berwarna merah milik Nani. Nanda pun kemudian berhasil menjualkan handphone tersebut seharga 600.000 dan Nanda berhasil mendapatkan komisi sebesar 50.000. Di balik kebahagiaan seorang paman pengangguran yang berhasil mendapatkan 550.000 dari jual HP keponakannya, ada sebuah keluarga yang sedang sangat panik mencari keberadaan Nani. Ayah, ibu, adik, kakek, tante, dan paman Nani semua berusaha mencari keberadaan Nani. Dia tidak pulang sejak semalam pamit hendak membeli makan, kata keluarganya. Dan Om Madan, tentu saja dia ikut pura-pura panik. Handphone Nani pun dihubungi sudah tidak aktif. Sempat ada juga yang menduga bahwa dia semalam pergi bersama seorang temannya. Namun teman yang mereka sebutkan tidak mengetahui keberadaan Nani. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mereka pun kemudian membuat laporan orang hilang ke Polres Tebing Tinggi. Dengan sabar mereka menunggu adanya kabar mengenai Nani dan berharap bahwa kabar tersebut adalah kabar baik. Dan akhirnya tibalah hari itu, hari di mana terbuka seluruh teka-teki mengenai Nani, di mana seorang pencari rumput menemukan sesosok tubuh tidak bernyawa di sebuah tanah kosong dekat gudang kosong di Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Tebing Tinggi.
Yang pertama, mendengar berita tersebut adalah tantenya Nani. Memiliki firasat yang kurang enak, dia pun pulang ke rumah untuk memberitahu Dani suaminya, berarti paman dari Nani ya guys, bahwa ada penemuan sosok tubuh di lahan kosong. Om Dani pun segera mengajak Pak Dedi, ayahnya Nani, untuk pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, ternyata baik Om Dani maupun Pak Dedi sendiri tidak berhasil mengetahui apakah tubuh tersebut adalah Nani atau bukan, karena kondisinya betul-betul sudah tidak bisa dikenali. Hingga kemudian dijemputlah Ibu Elva, ibunya Nani, untuk melihat apakah tubuh tersebut adalah anaknya. Dan betul banget ya guys, feeling ibu ke anak itu gak pernah salah. Ibu Elva berteriak histeris hanya melihat dari sebuah sandal berwarna pink yang tergeletak di dekat tubuh tak bernyawa tersebut. Ibu Elva tahu persis bahwa itu adalah sandal favorit Nani, sandal yang sering dipakai Nani kemanapun. Pecah tangis Ibu Elva mengetahui nasib anaknya tersebut, hingga Ibu Elva pun harus dipapah menjauh dari lokasi TKP. Kemudian tubuh Nani tersebut segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, dan penyelidikan polisi pun langsung berjalan. Semua saksi dikumpulkan keterangannya, dicari tahu siapa orang terakhir yang diketahui bersama Nani sebelum menghilang, dan semua keluarga pun tidak luput dari interogasi. Namun ada satu orang anggota keluarga yang ternyata tidak ada saat itu. Dia adalah Om Madan. Sesaat setelah mendengar ada penemuan sesosok tubuh tak bernyawa di lahan kosong, Om Madan pun langsung bergerak cepat untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan lingkungan tersebut, dengan segera dia akan tertangkap. Karena polisi di negara kita terkenal cerdas ya guys. Maka dari itu Om Madan kabur dengan cara mencuri sepeda motor NMAX milik tetangganya. Ya Allah Om, niat memperkaos akhirnya membun-bun, endingnya nyuri motor untuk kabur. Malaikat pencatat amal buruk bisa sibuk banget ini nulisnya. Sampai sekitar 1 minggu kemudian, pihak kepolisian baru bisa menemukan keberadaan Om Madan yang pada hari itu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 11 malam dilacak sedang berada di daerah Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Tepatnya sedang duduk-duduk di dalam sebuah kamar yang ada di warung nasi Ojolali. Bak belut, Om Madan yang menyadari bahwa saat itu dirinya akan diringkus masih saja berusaha untuk kabur. Namun kali ini Anda kurang beruntung Ferguson, karena dengan cepat polisi mengarahkan timah panas ke arah kedua kaki Om Madan hingga terhentilah langkahnya. Alhamdulillah selesai sudah perburuan pihak kepolisian kita kali ini. Atas tindakannya tersebut, Om Madan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana menurut pendapat sobat semua mengenai kasus kita kali ini? Adik cantik kita Nani Mia Elvina harus kehilangan nyawanya di tangan paman karena mempertahankan kehormatannya. Kita doakan bersama semoga Nani Mia sudah beristirahat dengan tenang, diampuni segala dosa-dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Dan juga semoga pelaku mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.